Ngeri, cuma sejam Rusia lumpuhkan semua kekuatan udara militer Ukraina. Sungguh mengerikan, hanya dalam 1 jam saja seluruh kekuatan angkatan udara Ukraina telah digempur dan lumpuh di tangan tentara Rusia. Menurut siaran resmi Kementerian Pertahanan Rusia dilansir Viva Militer pada Kamis 24 Februari 2022, seluruh pangkalan udara milik militer Ukraina dipastikan telah rusak dibombardir serangan udara Rusia. Infrastruktur militer pangkalan udara angkatan bersenjata Ukraina rusak, kata Kemhan Rusia. Tak cuma itu saja, pasukan darat Rusia dengan mudah menguasai wilayah perbatasan karena sama sekali tidak ada perlawanan dari angkatan perang Ukraina. Kemhan Rusia menyatakan serangan yang telah dilancarkan militernya sama sekali tidak mengarah ke kota-kota di Ukraina, sehingga tak ada ancaman keselamatan penduduk sipil Ukraina. Yang dihancurkan militer Rusia dalam serangan besar pertama ialah lapangan terbang militer, basis penerbangan militer, dan berbagai fasilitas pertahanan udara. Seluruh infrastruktur militer dinonaktifkan oleh senjata presisi tinggi, kata Kemenhan Rusia. Perlu diketahui Rusia melancarkan operasi khusus militer setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan secara resmi tentang upaya Rusia melindungi Republik Donbas dari agresi militer Ukraina. Dan Putin memastikan operasi militer tidak untuk merebut kedaulatan Ukraina, tapi Federasi Rusia akan mengupayakan demilitarisasi. Pada akhirnya benar-benar pecah di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa militer Moskow menyerang fasilitas militer Ukraina sebagai bagian dari operasi yang sedang berlangsung. Senjata presisi digunakan untuk melawan infrastruktur militer, situs pertahanan udara, lapangan udara militer, dan pesawat. Bunyi pernyataan kementerian tersebut yang dikutip kantor berita RIA Novosti. Namun militer Moskow memberikan pernyataan yang bertentangan dengan mengeklaim tidak menyerang kota-kota Ukraina. Menurut militer tersebut, warga sipil Ukraina tidak berada di bawah ancaman. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa situs militer Ukraina sedang diserang. Berbicara dalam pidato video di media sosialnya, dia mengumumkan darurat militer di negaranya. Dia meminta warga Ukraina untuk tetap tenang dengan sebaiknya tidak meninggalkan rumah mereka. Dia mengatakan Ukraina kuat dan akan mengalahkan siapapun. Sebelumnya pada hari ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa dia resmi meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina Timur. Dia mengatakan tujuan dari tindakan itu adalah untuk demilitarisasi dan denazifikasi tetangga Rusia. Mengklaim bahwa itu adalah pihak terbaik untuk melindungi Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk yang memisahkan diri dari Ukraina. Putin mengakui kedua wilayah itu sebagai negara berdaulat pada hari Senin malam dan berjanji untuk menggunakan angkatan bersenjata Rusia untuk melindungi mereka. Pada hari Rabu, kedua republik itu menuntut agar Ukraina menarik kembali pasukannya ke garis perbatasan. Para pemimpin republik mengatakan pasukan Ukraina terus menyerang posisi mereka dan meminta bantuan Rusia untuk memukul mundur mereka. Situasi di Ukraina berlanjut menjadi sangat tegang dan berevolusi. Konflik Donbas yang muncul di tahun 2014 terancam akan meningkat, sementara media barat, politikus, dan analis berspekulasi mengenai tanggal pas kapan Rusia akan menyerang negara tetangganya. Pihak yang mengklaim Presiden Rusia Vladimir Putin akan menyerang Ukraina pada 16 Februari kini bersikeras Moskow berencana meluncurkan serangan ke negara Eropa Timur. Saat yang sama, beberapa organisasi intelijen barat mempublikasi peta yang menunjukkan rute invasi Rusia ke Ukraina yang bisa tertunda. Dari pandangan militer murni memprediksi tanggal serangan Rusia ke Republik bekas jajahan Soviet tidak masuk akal. Melansir Asia Times, secara politik pengumuman itu bertujuan untuk menyiapkan opini publik barat untuk provokasi yang dapat memimpin pada sebuah konflik skala besar, dan juga untuk menjatuhkan Rusia untuk tuduhan tidak mengikuti jalan diplomasi. Kenyataannya, Kremlin menunggu 40 tempat untuk Amerika Serikat merespon permintaan kawanan Moskow yang akan mengakhiri ekspansi NATO ke timur. Setelah Amerika Serikat akhirnya menyerahkan responnya ke Kementerian Luar Negeri Rusia, Kremlin melanjutkan melaksanakan pembicaraan dengan pejabat barat. Walaupun pejabat Rusia sebelumnya menuduh mitra Eropa dan Amerika Serikat berupaya menarik Rusia ke dalam proses negosiasi tanpa akhir. Pada 16 Februari, Rusia merilis respon tertulis dalam 2.300 kata terhadap respon Amerika Serikat atas ultimatum Moskow. Menurut dokumen tersebut, pihak Amerika Serikat tidak memberikan respon konstruktif atas elemen dasar dari draft perjanjian dalam jaminan keamanan, dan Rusia akan dipaksa merespon, termasuk melalui tindakan teknis militer.
Apakah itu artinya perang skala besar di Ukraina hanyalah masalah waktu? Menurut Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Rusia akan menyerang Ukraina dalam beberapa hari. Namun Kremlin sementara itu mengklaim bahwa mereka telah memulai menarik beberapa unit pasukan dari Belarusia, seperti halnya dari wilayah Rusia Barat yang membatasi dengan Ukraina setelah tentara Rusia menyelesaikan latihan militer di wilayah tersebut. Namun mengingat bahwa ketegangan terjadi di sepanjang garis depan di wilayah Donbas Ukraina Timur, sangat mungkin bahwa Rusia akan cepat atau lambat memutuskan ikut campur melindungi proksi mereka. Proksi mereka adalah Republik Rakyat Donetsk yang memerdekakan diri dan Republik Rakyat Lugansk. Di titik ini, pejabat militer Ukraina mengklaim jika Kiev tidak merencanakan melancarkan serangan militer di wilayah tersebut. Namun sifat konflik Donbas mengindikasikan bahwa hanya bisa diselesaikan lewat perang. Mengingat bahwa tidak ada satu poin pun dari kesepakatan Minsk telah terwujud saat ini, peluang untuk solusi damai di konflik Donbas sangat kecil. Beberapa laporan menunjukkan Republik Donbas mulai mengevakuasi orang-orang yang tinggal di beberapa desa dekat garis depan yang dapat menjadi tanda bahwa ronde ketegangan selanjutnya mulai datang. Tambahan lagi, 17 Februari Kedutaan Besar Rusia di Kiev terlihat dengan asap mengepul dari cerobongnya yang menimbulkan kekhawatiran di Ukraina bahwa diplomat Rusia membakar dokumen. Fakta bahwa diplomat Rusia masih belum meninggalkan Kiev dan kota-kota Ukraina lainnya dapat berarti bahwa Kremlin setidaknya pada saat ini tidak berniat untuk menyerang negara Eropa Timur itu. Perlu diingat, bagaimanapun bahwa beberapa negara barat telah menutup kedutaan mereka di Kiev dan pindah ke kota Lviv di Ukraina Barat.